Jadi kalau pajak ini kan Pak, ini penting, tapi juga pasti dari sejarah zaman dulu, mungkin satu posisi yang nggak enak ya Pak. Kalau dari sisi ya sejarah juga ya namanya itu, saya bukan berteologi, itu ada satu murid Yesus, itu pemungut cukai, itu pemungut pajak, dan semua orang benci sama dia Pak. Semua orang benci sama Matius ini, sampai pada waktu akhirnya dipanggil menjadi muridnya Yesus, semua orang pada, aduh kenapa dia gitu, ya kan? Semua pada bertanya-tanya, kenapa dia? Karena memang tidak populer Pak posisi ini. Tapi pada saat yang sama, negara atau satu perekonomian tidak akan bisa jalan tanpa ada pendapatan. Bagaimana kita bisa membiayai program-program pemerintah dan lain sebagainya kalau penerimaan atau pendapatan negara tidak maksimal. Kan itu yang kemarin kita alami tahun 2025 ya, dengan transisi pemerintahan dan perubahan lanskap pengeluaran. Itu namanya perubahan lanskap pengeluaran tuh. Karena udah sekian banyak di save dulu, ditaruh ke beberapa program prioritas ya kan, itu kan perubahan lanskap. Lalu pada saat yang sama penerimaan negaranya atau pendapatan negaranya harus berpacu untuk mengejar ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan pendapatan negara dan utamanya pajak, karena ini kantor pajak, agar apa? Agar dari sisi pengeluaran program-program ini bisa sustainable. Dan pada saat yang sama, karena kita punya undang-undang uang negara, kita tidak bisa melampaui batas defisit 3%. Bahkan mewacanakannya pun tidak bisa, Pak. Market langsung kacau balau. Nah, berarti di sini kinerja kita semua. Bagaimana kita memaksimalkan pendapatan negara, walaupun mungkin tadi itu saya katakan, posisi yang tidak populer, tidak menyenangkan.